قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا والكون الواسع في صدري أحضنه أرضا وسماء يا ربي قد نلت منايا. Apa kabar ibu-ibu semua ya? Insya Allah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan iman, kekuatan Islam ya dalam menghadapi masa pandemi ini yang mungkin bagi kita agak sedikit berbeda dari hari-hari sebelumnya. Yang kita bebas kemana saja, bisa belajar secara tatap muka di markas kita, tapi karena masa pandemi ini kita harus belajar secara online dan mudah-mudahan kita tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena insya Allah kita harus memahami tujuan kita belajar Al-Quran ini adalah insya Allah kita niatkan lillahi ta'ala ya, kita niatkan karena Allah. Jadi kalau sudah kita niatkan karena Allah ya kan, segala amal kita dilihat dari niat kita. Innamal a'malu binniyat ya, bahwa apa yang kita niatkan untuk belajar Al-Quran ini adalah karena Allah. Jadi bagaimanapun caranya, walaupun secara online gitu ya, kita harus menjalaninya secara ikhlas, harus senang hati gitu ya. Jadi untuk acara selanjutnya adalah tilawah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dedi dari Al-Mumtaz yang akan membacakan surat Al-Mujadilah. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buka di surah Al-Mujadilah. Saya akan baca dari ayat 9, tapi dengan qiraat Nafi', riwayat Warash. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا
وإذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Dedi yang sudah membacakan surat Al-Mujadilah. Mudah-mudahan bagi beliau dan kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah dan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah keynote speaker yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustazah Lia Handayani SAG selaku mudirah dari PPQ Kaukab Institute. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Al-Qur'an Kaukab yang kita laksanakan dengan online ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi barokah dalam bermajelis. Semoga tetap Allah curahkan sakinahnya kepada kita semuanya. Allah limpahkan rahmannya, rahimnya kepada kita semuanya. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semuanya atas kasih sayang Allah kita bisa berkumpul pada kajian ini. Inginnya kita adakan rutin, tetapi belum bisa ya kita melaksanakannya secara rutin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan pada hari ini insya Allah kita akan dipandu, akan diasuh oleh Ustadz Usmauluddin. Beliau adalah pengasuh pimpinan dari Pondok Pesantren Mimbar Hufat di Cilamaya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarganya, dan semoga ilmunya barokah dan menjadi jariah untuk beliau. Alhamdulillah kita tadi sudah mendengarkan tilawah dari Masya Allah ya. Kalau kita mendengarkan mungkin agak-agak unik ya, agak-agak aneh ya. Kalau tadi Ustadz Dedi tidak menyampaikan di awal bahwa membacanya dengan bacaan dari Imam Warsh gitu ya, mungkin di antara kita ada yang menyalahkan ya. Nah, seperti ini banyak terjadi saat ada Al-Quran yang ditulis dengan huruf qafnya dengan tulisan titiknya 1 ya. Kita saat itu sempat ramai dan mengatakan bahwa
ada Al-Quran yang sengaja ditulis dengan salah. Ya. Nah, Ummahat Fillah dan teman-teman semuanya, jadi semakin kita mendalami ilmu tentang Al-Quran, sudah sepatutnya kita harus semakin berhati-hati ya di dalam memvonis, di dalam bertindak, di dalam berbicara, dan di dalam komentar ya. Seperti misalnya di grup-grup yang kita tidak tahu apakah itu sebuah berita yang benar ataukah tidak ya. Jadi harus semakin menambah kehati-hatian kita di dalam bersikap ya. Dan tertarik dengan apa yang ditasmikan oleh Pak Dedi tadi, mudah-mudahan kita semuanya bisa ya di awal ini sudah bertambah ilmu kita tentang qiraahnya. Yang kita pelajari saat ini baru pada satu riwayat, yaitu yang kita pelajari di Kaukab ini adalah dari Hafiz ya. Jadi teman-teman harus memahami itu riwayat Hafiz, sementara banyak riwayat yang lain ya. Ada qiraah sab'ah, ada juga yang 10. Dan ini adalah sebuah ilmu ya. Di Muqaddimah ini kita sudah mendapatkan ilmu tentang riwayat bacaan. Dan insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang lain ya dari Ustadz nanti. Semoga kita bisa bersabar dalam kajian ini, betah dan istiqomah ya sampai selesai nanti. Ummahat Fillah dan teman-teman semuanya, ini adalah sebuah agenda yang kita adakan karena pentingnya gitu ya untuk kita agar bisa memahami betapa pentingnya kita menuntut ilmu walaupun dalam kondisi terpaksa, walaupun dalam kondisi kita sedang pandemi seperti ini gitu ya. Jadi kemauan yang ada itu harus dikuatkan lagi menjadi sebuah kuatul iradatul qawi. Jadi menguatkan kemauan yang sudah kuat. Ya, saya yakin bahwa teman-teman semuanya sudah memiliki kemauan dan kemauannya sudah kuat. Tinggal bagaimana kita mengasah lagi atau menguatkan lagi kemauan yang sudah kuat tersebut. Ya, sehingga dalam kondisi yang sedang pandemi ini kita masih bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ya khususnya tentang ilmu Al-Quran. Bahwa ilmu Al-Quran itu sangat luas ya. Kita di Kaukab Institute ini baru mempelajari satu cabang saja, yaitu ilmu tajwid. Ya, kalau kita pelajari lagi, sangat banyak sekali ya ilmu-ilmu yang ada di dalam ulumul Quran itu ya. Nah, jadi selalulah bersemangat dalam menuntut ilmu sehingga kita tetap mendapatkan barokah gitu ya dalam walaupun kita belajarnya dari rumah, tapi insya Allah ya ini akan menjadi sebuah barokah dan ridha Allah insya Allah pada kita semuanya. Ya. Walaupun begitu, memang masih ada keterbatasan yang kita rasakan ya dalam belajar Al-Quran online ya. Tapi sekali lagi segala kelemahan itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk mundur dari belajarnya, tapi harus menjadi sebuah tantangan yang kuat bahwa kita bisa ya, kita bisa bangkit dan bisa tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu. Misalnya ketika kajian online ya, itu saat kita menyimak ya antara guru dengan peserta, misalnya pada bagian gharib ya atau muskilat. Ya, misalnya pada ayat-ayat yang mengharuskan disimak secara talaki musyafahah, gitu ya. Umpamanya pada ayat-ayat yang saktah ya, kemudian ismam harus menampakkan domah yang terbuang ya dengan isyarat bibir, berarti kan kita harus melihat bibir itu memang maju ya gitu. Namun sekali lagi ada kelemahan di mana gerakan bibir dengan suara itu tidak sama gitu ya. Nah ini adalah ujian bagi kita untuk jangan sampai mengeluh gitu ya dengan kondisi yang ada ya. Kadang-kadang ketika menyimak itu tiba-tiba habis kuota gitu ya, atau tiba-tiba baterainya drop gitu ya.
Nah ini semoga kita bisa melewati segala keterbatasan ini, kita ganti dengan semangat dan kesabaran yang penuh, ya, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita, gitu ya, di dalam keseriusan kita dalam menuntut ilmu, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, ya. Saya cukup sekian. Alhamdulillah, fala takun minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Lia Handayani yang sudah memberikan kata sambutannya, ya, dan sekaligus keynote speaker di acara ini. Untuk selanjutnya di acara inti, insya Allah materi, ya, bagaimana kita belajar Al-Quran di masa pandemi ini, yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Uus Mauludin, ya. Beliau adalah pengasuh Ponpes Mimbar Hufaz, ya. Kepada Ustadz Uus Mauludin MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita semuanya untuk bersama-sama mengikuti program kajian Al-Qur'an yang bertema tentang ketika belajar Al-Qur'an harus online. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendatangkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sejatinya saya bukan ahlinya, bukan pakarnya. Tapi karena saya diinstruksikan oleh guru saya, Ustazah Lia, maka saya sebagai murid beliau, maka saya harus sami'na wa ata'na. Karena jika saya tidak taat kepada guru, mungkin saya dikutuk jadi batu nanti. Masya Allah. Ya. Semoga beliau sehat walafiat. Dan ini sebenarnya beliau tuh ngetes saya sebenarnya. Jadi saya dari tadi tuh grogi banget ini, Masya Allah. Mau ngisi di depan ibu-ibu secara online. Karena kalau dilihat dari wajah-wajahnya, wajah-wajah solehah, semua wajah-wajah surga semua dah. Ya. Alhamdulillah. Ala kulli hal, semoga hal ini membawa keberkahan bagi kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hidup kita penuh dengan keberkahan. Semoga mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab sehingga kita semuanya bisa memasuki surga Firdausil A'la bi ghairi hisab. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya unik ya. Yaitu belajar Al-Qur'an secara online. Kita sebagai kaum muslimin, apapun kondisinya, dimanapun kita berada, usia kita berapa, sebenarnya bukan menjadi halangan kita untuk belajar. Terlebih Islam mengajarkan kita semuanya bahwa belajar itu adalah sebuah kewajiban. Baik bagi anak-anak ataupun kita yang sudah punya anak, ya. Dan kondisi pandemi seperti ini memang merubah pola hidup kita sebenarnya. Sudah hampir setahun
kita mengalami pandemi seperti ini. Wallahu a'lam sampai kapan kita akan seperti ini, ya. Seluruh dunia berubah pola hidupnya. Memang tempatnya itu juga, kita masih hidup di Karawang ya begini-begini saja, ya. Tapi pola hidup kita semuanya menjadi berubah semua. Kemarin saya keliling Jawa Tengah, Jawa Timur, jalanan kosong semua, pusat-pusat keramaian kosong semua. Oh, tempatnya masih tetap, akan tetapi pola hidupnya berbeda. Dan siapapun yang bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, maka mereka yang akan eksis. Ingat bahwa dinosaurus itu binatang yang sangat kuat, yang sangat besar. Akan tetapi karena dia tidak memiliki satu hal, yaitu adaptasi, maka akhirnya dinosaurus punah juga. Kita orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dari saudara-saudara kita yang lain. Ya, alhamdulillah kondisi di kita stabil, sinyal internet stabil, tidak seperti di saudara-saudara kita di pelosok-pelosok yang sangat sulit. Sehingga belajar ini menjadi tanda tanya bagaimana harus melakukannya. Ibu-ibu sekalian, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada lembaga seperti Kaukab ya, yang konsen dengan Al-Qur'an dan memiliki daya juang yang sangat luar biasa untuk memberikan semangat kepada semua ibu-ibu agar terus belajar Al-Qur'an dalam kondisi apapun, termasuk kondisi pandemi seperti ini. Sejatinya ya, belajar online atau offline kah itu tidak ada dalilnya. Contoh, utlubul ta'allamul qur'ana offline-an, enggak ada. Atau ta'allamul qur'ana online-an, enggak ada dalilnya. Ya, kenapa? Karena memang itu semuanya adalah hanya fasilitas semua. Hanya wasilah semua. Tapi substansinya di dalam Islam langsung ditegaskan, khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Mau offline kah, mau online kah, ketika kita semuanya memberikan waktu untuk belajar dan mengajar Al-Quran, maka semuanya masuk pada kategori khairukum. Kalian adalah orang-orang terbaik karena belajar, terus belajar, mengajar, dan terus mengajarkan Al-Quranul Karim. Nah, terlebih sebenarnya saat-saat seperti ini, ya, apa kaitannya belajar Al-Quran dengan imunitas tubuh contoh? Saya mendapatkan beberapa riset, ini berkaitan dengan imunitas tubuh ya. Ada riset sekitar tahun 1981. Ini dilakukan oleh beberapa dokter di Amerika sebenarnya. Mereka melakukan penelitian dengan alat canggih namanya MEDAC 2000. Gelombang otaknya ketika diperdengarkan Al-Quran, apa yang akan terjadi pada gelombang otaknya? Ternyata dalam riset tersebut ditemukan bahwa orang yang mendengarkan Al-Quran, maka gelombang otaknya sangat stabil. Dan secara psikologis, jiwanya semakin tenang ketika dia mendengarkan Al-Quran. Mau mengerti, mau tidak mengerti, ternyata hasilnya sangat memukau seperti itu. Bahkan aura ketika dipoto aura di otaknya bersinar bagaikan kemilau emas. Nah, ini tahun 1980 sebenarnya penelitiannya. Dan itu dilakukan terus oleh yang lain, ya, seperti Abdul Kahil. Beliau juga melakukan penelitian tentang vibrasi bacaan Al-Quran dan pengaruhnya terhadap jiwa manusia. Ternyata hasilnya sangat luar biasa. Orang-orang yang mendengarkan Al-Quran, orang-orang yang mengkaji Al-Quran, maka dia secara pribadi jiwanya lebih tenang. Ya. Nah, ketenangan itulah yang menghasilkan hormon-hormon yang menjadikan kita semakin imun. Ya, saya di sini tidak mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran terus-menerus tidak akan kena COVID. Enggak. Saya tidak mengatakan begitu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang senantiasa mendengar Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka jiwanya, pikirannya lebih tenang. Dan inilah sebenarnya yang menjadi modal kita dalam kondisi tenang ataupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ini menjadi modal utama kita semuanya untuk terus bergerak dan hidup. Ya, kalau hidup tanpa ada ketenangan, resah terus, ini menjadi musibah bagi kita semua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita mengkaji Al-Quran, paham, tidak paham, bisa, tidak bisa, itu berefek pada jiwa kita. Ya, kalau digambarkan begini,
Jika ibu-ibu punya apa ya, boboko itu apa ya, tempat nasi zaman dulu ya, mungkin menampung air dengan alat itu, airnya akan terus habis. Tahu kan ya Bu, boboko Bu? Ya, boboko itu apa ya, tempat nasi. Zaman dulu saya di kampung namanya boboko. Kalau sekarang nggak tahu apa, saya nggak ngerti, karena sekarang udah diganti dengan magicom dan yang lain-lain yang terbuat dari bambu ya. Mungkin seseorang ketika dia mengumpulkan air, menampung air di boboko, itu kan habis. Sehingga orang itu berpikir, ngapain ya saya ngisi air lagi ke tempat itu. Apakah ada efeknya? Maka saya katakan ada. Walaupun orang itu tidak paham Al-Quran, tidak ngerti bahasa Arab, dia hanya sebatas membaca atau mendengarkan bahasa Al-Quran, maka ya ini bahasa Tegalnya cepon ya. Ya, maka pengaruhnya minimal, kalaupun dia tidak bisa menampung air, minimal si cepon itu, si boboko itu menjadi bersih. Karena terus-menerus terkena air. Kurang lebih seperti itu. Jiwa kita, kalaupun ini kok Ustadz saya nggak hafal-hafal, Ustadz ini kok saya nggak paham-paham, dengan berinteraksi dengan Al-Quran, mendengarkan Al-Qurannya saja, atau membaca Al-Qurannya saja, itu sudah menjadi sebuah kebaikan yang akan menjadikan hati kita dan pikiran kita menjadi bersih. Ya. Dan inilah hal yang sangat mahal yang kita tidak akan dapatkan dengan cara-cara yang lain. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Dengan cara apapun. Ketika kita berinteraksi dengan cara apapun dengan Al-Quran, maka Al-Quran pasti akan memberikan efek kebaikan kepada kita semua. Ya. Termasuk sekarang, mau kita offline, mau online, mau kita paham, mau kita tidak paham, maka Al-Quran akan memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya. Kebaikannya apa? Wallahu a'lam bishawab, karena bisa jadi setiap kebaikan demi kebaikan yang Allah berikan kepada diri kita dengan kepada yang lain, itu bisa jadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan masing-masing. Ya. Ini yang pertama. Jadi saya ingin mengatakan pada sesi yang pertama ini, apapun bentuk interaksi kita dengan Al-Quran, mau offline kah, mau online kah, mau paham kah, mau tidak paham kah, selama kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan kebaikan demi kebaikan kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Karena semua proses interaksi dengan Al-Quran adalah kebaikan. Tidak ada keburukan berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara apapun. Maka dari sini, jangan sampai kita putus tidak mengkaji Al-Quran gara-gara sudah tidak boleh pengajian di masjid, tidak boleh pengajian di madrasah-madrasah, bahkan di pesantren-pesantren yang mungkin kita biasanya hadir terus-menerus, sekarang sudah hampir 1 tahun pengajian tidak ada di masjid, di musola. Maka gantilah polanya, gantilah caranya. Jangan sampai berhenti mengaji gara-gara ada pandemi, ya. Jangan berhenti mengaji gara-gara ada pandemi. Kemudian yang kedua, Al-Qur'anul Karim, ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an berfungsi bagi kita sebagai obat. Ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu, dan kami turunkan minal Qur'an, dari Al-Qur'an, ma huwa syifaa'un, apa yang akan menjadi obat, wa rahmatun, dan rahmat kebaikan, lil mu'minin, bagi mereka orang-orang yang beriman. Allah memberikan obat, dan obat inilah yang kita butuhkan hari ini. Yang paling penting dan paling utama adalah obat galau, obat resah. Ya, kita ketemu orang sekarang takut, resah sekali kita. Ya, mau bersalaman saja resah, takut kita dengan orang. Ya, mau berkerumun-kerumun sedikit udah takut dengan orang. Ya, banyak ketakutan-ketakutan, banyak kegalauan-kegalauan. Bahkan mungkin kalau kita lihat tingkat stres hari ini akan lebih meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Maka kita sebagai orang-orang beriman, apa yang harus kita lakukan? Justru di saat-saat seperti inilah kita harus memperkokoh dan memperkuat lagi interaksi kita dengan Al-Quran. Yang dulu mungkin kita hanya seminggu sekali. Oh, kita sekarang tidak bisa lagi seminggu sekali. Kalau seminggu sekali kita udah jebol, ini istilahnya jiwanya udah jebol, pemikirannya sudah jebol. Maka dosisnya, karena sekarang sedang pandemi, dosisnya berinteraksi dengan Al-Quran harus lebih ditingkatkan lagi. Saya menawarkan nanti ke komunitas Kaukab Center ya. Kalau mungkin kemarin hanya belajar membaca Al-Quran, coba belajar terjemahan Al-Quran. Ya, saya nanti akan turunkan tim untuk bareng-bareng
belajar menerjemah Al-Qur'an, sehingga semua ibu-ibu yang ada di Kaukab Center semuanya bisa menerjemah Al-Qur'an. Siap, Bu? Mau? Gratis mau? Ya, kalau ditawarin gratis pasti semuanya mau. Cuma ya biasanya kalau yang gratis itu disepelekan ya. Ya, kalaupun pengen gratis nggak belajarnya, tapi alat peraganya belilah masing-masing ya. Karena ini kesempatan emas sebenarnya bagi kita untuk terus belajar berinteraksi dengan Al-Qur'an agar interaksi dengan Al-Qur'an tidak monoton dan terus-menerus naik itunya kapasitas kitanya. Ya. Ini Al-Qur'an yang berfungsi sebagai obat. Dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Qur'an, dengan para guru ya. Kalau offline tidak bisa, online saja. Dan ini akan menjadikan kita semuanya akan terus rekat dengan Al-Qur'an. Dan tadi saya sangat menyarankan agar apa yang kita baca dari Al-Qur'an bukan hanya sekedar membaca lafaz, akan tetapi kita paham terjemahnya minimal itu, ya. Karena dengan memahami terjemah itu, kita akan semakin larut dengan Al-Qur'an dan semakin nikmat ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan ini PR yang sangat menarik ya untuk kita sama-sama lakukan, yaitu bagaimana agar semua kita bisa menerjemah Al-Qur'an. Nanti insya Allah saya akan sampaikan khusus untuk menerjemah Al-Qur'an ini ya di Kaukab Center, dan saya sangat berharap semoga Kaukab Center di Karawang menjadi penggerak utama, motor utama penggerak Karawang menerjemah Al-Qur'an. Siap, Bu? Karawang menerjemah Al-Qur'an. Penggeraknya Kaukab Institute. Wah, ini akan menjadi gerakan dahsyat. Agar maksud saya begini ya. Agar maksud saya pertama belajar Al-Qur'an semakin menarik dan semakin bervariasi, bukan hanya sebatas membaca lafadznya, akan tetapi membedah maknanya, membedah terjemahannya ya. Sehingga setiap kita ketika membaca Al-Qur'an itu menjadi oh ini toh maksudnya. Oh, ini terjemahannya. Oh, ini maknanya. Kurang lebih seperti itu. Dan ini akan menambah semangat bagi ibu-ibu dan semua teman-teman yang ada di Karawang. Saya sekali lagi sangat berharap Kaukab Institute menjadi penggerak utama Karawang menerjemah Al-Qur'an. Nggak usah muluk-muluk lah ya. Tahun 2021 diharapkan targetnya ada 1.000 orang yang bisa menerjemah Al-Qur'an. Asbabnya adalah Kaukab Institute. Gimana, siap? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah. Senang saya dengarnya. Ya. Ibu-ibu sekalian, kemudian yang ketiga ingin saya sampaikan. Yang ketiga adalah kapanpun, dimanapun kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, mau offline kah, mau online kah, yang jelas ketika kita bisa membaca Al-Qur'an, ketika kita bisa menerjemah Al-Qur'an, maka yang selanjutnya adalah yang ketiga, al-ihtida bil Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai hidayah dalam kehidupan kita. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitab, itulah kitab Al-Qur'an. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, hudan hidayah, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Bahkan petunjuk bagi semua manusia. Apa kaitannya dengan pandemi? Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jika pandemi ini adalah proses Allah Subhanahu wa taala mengkalibrasi jagat raya. Jika pandemi ini adalah kembali mengenolkan jagat raya, ya, maka belajar Al-Qur'an menjadi solusi di antara solusi. Pola kehidupan baru ini mau seperti apa? Barat dan Timur sekarang sedang bingung harus seperti apa, harus bagaimana, ya. Eropa hari ini berbondong-bondong orang masuk Islam. Australia hari ini berbondong-bondong orang masuk Islam. Kenapa? Karena bingung cara hidup yang harus dilakukan itu seperti apa. Maka Rijalul Quran, orang-orang yang senantiasa bersama Al-Quran, ketika dia menggali isi kandungan Al-Quran, akan menemukan solusi-solusi itu. Oh, ini harus begini, oh ini harus begini, oh ini harus begini. Ya. Di antara pelajaran yang sangat berharga yang saya dapatkan selama pandemi ini, oh ternyata inti pendidikan itu adalah ketika kita semuanya menanamkan pada anak-anak kita Al-Quran. Ya. Kalau dulu mungkin anak-anak tidak sekolah,
Wah, kita sudah mengatakan anak-anak kita pasti bodoh, anak-anak kita pasti begini, anak-anak kita pasti begitu. Semua harus sekolah. Justru sekarang tidak boleh sekolah. Nggak boleh ke sekolah. Tapi tetap harus belajar, kan? Hari ini kita dituntut ketika anak-anak kita sudah bosan sekali melihat handphone, ya, dan guru-gurunya sudah sangat lelah sekali karena harus ngajar online. Orang tua yang harus menjadi segala-galanya bagi anaknya. Orang tua harus menjadi guru Qur'annya, orang tua harus menjadi guru seluruh mata pelajaran di rumah. Ya. Anak-anak akan dijejelin dengan berbagai macam ilmu. Silahkan kalau bisa. Tapi pilihannya tidak ada yang lain. Ketika anak-anak dijejalin dengan berbagai macam ilmu, anak-anak malah justru stres. Apa yang harus menjadi prioritas yang kita ajarkan kepada anak-anak? Maka tidak ada pilihan lain ketika kita memilih Al-Qur'anul Karim sebagai pelajaran pertama dan pelajaran paling utama yang kita ajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Ya. Ini yang menjadi perhatian serius sekarang bagi saya secara pribadi. Berbagai macam ilmu dikaji, silahkan. Tapi ternyata kita harus paham betul step by step-nya. Dan ilmu yang paling pertama dan utama harus kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah ilmu tentang Al-Quran. Karena ini berkaitan dengan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholat. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya. Dan di dalam sholat tidak mungkin kita kalau tidak diajarkan Al-Fatihah. La sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya bagi mereka yang tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang, kalau sholatnya Al-Fatihah saja nggak bisa, bagaimana? Kalau Al-Fatihahnya saja bacanya nggak benar, bagaimana? Kalau Al-Fatihahnya saja nggak ngerti, bagaimana? Ya, bagaimana bisa maksimal sholat-sholatnya? Maka di sini kita dituntut untuk memperbaiki pola interaksi kita dengan Al-Quran, karena itu akan mempengaruhi banyak hal, terutama sholat-sholat kita. Dan ini juga yang menjadi program utama kita sekarang, yaitu bagaimana agar setiap kita bisa sholat khusyuk. Ya, ini saya dikejutkan dengan beberapa penemuan para ahli. Di antara cara pengobatan COVID adalah memperbanyak sujud. Dan persis memang sujudnya seperti orang sholat. Kemudian setelah itu berdehem yang sangat banyak. Dan ketika kita sering sholat dan menikmati sholat-sholat kita, minimal imunitas kita semakin meningkat sehingga kita semakin sehat. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, proses ihtidah dengan Al-Quran, mengambil petunjuk, mengambil hidayah dari Al-Quran, inilah yang menjadikan kita semuanya berasik masuk dengan Al-Quran. Mayoritas kita kan sudah tidak muda lagi. Ya, mungkin sebentar lagi anak-anak kita sudah kuliah, anak-anak kita sudah keluar dari rumah, kemudian kita berdua dengan suami kita, apa yang akan kita lakukan? Maka semakin tua, semakin berasik masuk dengan Al-Quran, ini adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Sehingga hari-hari kita penuhi dengan kajian-kajian Al-Quran, kita penuhi dengan berinteraksi dengan Al-Quran, dan kita mengambil petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, sehingga kita bisa selamat dari ujian-ujian di dunia, dan ujian-ujian kematian. Dan ini juga sebagai proses yang paling sempurna mengajarkan kepada anak-anak kita. Apa itu? Mengajar dengan memberikan contoh. Ya. Mengajar dengan memberikan contoh ini paling efektif. Kalau mengajar hanya memberikan teori, belum tentu anak-anak kita paham. Tapi kalau mengajar sambil memberikan contoh, sekaligus memberikan contoh kepada anak-anak, maka anak-anak tidak dijejali dengan teori-teori yang sangat banyak, akan tetapi bisa langsung menyaksikan, bisa langsung merasakan, dan dengan sendirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kepada kita semuanya keluarga yang cinta dengan Al-Quran. Disinilah yang menjadi harapan kita semuanya. Dengan proses kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, diri kita, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita bersepakat menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang Qur'ani. Dengan itulah kita berharap kondisi seperti apapun, yang penting kita selamat dari ujian ini. Diri kita dan keluarga kita semakin kokoh bersama Al-Quran. Tidak ada Ramadan yang paling saya nikmati kecuali Ramadan ketika pandemi. Seperti kemarin. Ramadan kemarin itu Ramadan yang paling indah menurut saya. Apa pengalamannya? Pengalamannya saya bersama keluarga, istri, dan anak-anak semua saya kumpulkan di ruangan khusus. Kemudian pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Begitu terus selama Ramadan.
dan terbangun ta'alluq, ikatan jiwa dan pikiran antara orang tua dengan anak-anaknya. Dan ini mungkin belum tentu kita akan dapatkan di kesempatan-kesempatan yang lain. Kita pun dengan Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi kan, kurang 100 hari ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan juga ini menjadi tarhib Ramadan, dalam rangka kita semuanya menyambut bulan Ramadan, sehingga ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah sangat terbiasa ya menikmati Al-Qur'anul Karim, baik secara lafadznya ataupun secara maknanya, bahkan secara tadabburnya, karena kita terbiasa mengambil solusi-solusi atas segala masalah yang kita hadapi dari Al-Qur'an Al-Karim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ini sudah ada yang melambaikan tangan, mungkin sebagai tanda mau bertanya ya. Nah, untuk itu saya persilahkan kepada ibu-ibu semuanya, jika ada yang mau menambahkan, jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan kepada ibu-ibu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Halo, silakan jika ada yang mau bertanya. Nanya Ustadz. Ya, silakan Bu. Silakan. Ini berkenaan dengan mengajak orang untuk belajar Al-Quran secara online. Itu masih sulit ya. Alasannya kalau pakai online itu nggak terlalu jelas ketika pengucapan huruf gitu ya. Terus juga ketika baca kadang itu tadi sinyal gitu ya Pak. Nah itu bagaimana ya solusinya supaya mereka itu tetap belajar Quran gitu ya. Tidak supaya mereka tuh punya keinginan gitu ya untuk memperbaiki bacaan. Ya walaupun halangannya ada seperti itu gitu. Nah, yang kendala di sini jadi nggak jalan belajarnya Ustadz. Gitu. Baik. Ya. Terima kasih. Baik, saya langsung jawab ya Bu ya. Ya Ustadz, langsung aja jawab. Ya. Tantangan dakwah, tantangan belajar, mau pandemi ataupun tidak pandemi, pasti kita akan mendapatkan tantangan. Dalam kondisi tidak pandemi contoh, ada saja alasannya, sibuk lah, repot dengan pekerjaan rumah lah, iya kan, repot dengan anak lah, itu. Maka saran saya, ajaklah orang-orang yang mau, jangan mengajak orang-orang yang tidak mau. Karena orang-orang yang tidak mau, bagaikan begini, kita ngasih uang ke ayam itu nggak akan ngerti betapa berharganya uang, ya. Atau kalau orang sudah tidak mau, tidak suka, dikasih coklat rasanya tai kotok. Tapi kalau orang sudah mau, dikasih tai kotok, dia ngejar terus, katanya coklat itu. Ya. Maka yang harus kita lakukan, selain kita mengajak, ayo kita baca Quran, yuk kita, saran saya, jelaskan keutamaan-keutamaannya. Sehingga paham, doakan orangnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya. Karena kalau sudah suka, ya, mau offline mau online pasti dia akan lakukan. Tapi kalau sudah tidak suka, ya, mau online mau offline selalu ada alasan untuk tidak melakukan interaksi dengan Al-Qur'an. Ya. Maka disinilah kita semuanya membutuhkan, pertama, saling mendoakan. Ya. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang belum paham, belum semangat, belum mau belajar Al-Qur'an, selain tadi kita doakan, berikan keutamaan interaksi dengan Al-Qur'anul Karim. Sehingga orang nanti termotivasi mau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Kemudian bagaimana cara
Kan Ustadz kalau online itu tidak jelas pengucapan hurufnya segala macamnya seperti yang kita lakukan. Dari 40 menit contoh. Dari 40 menit yang saya lakukan, ya paling tadi 2 menit yang tidak jelas suara saya gitu. Dan selebihnya alhamdulillah masih jelas suaranya. Dan inilah yang tadi saya sampaikan, kita sekarang ada pada masa yang berbeda, peralihan. Maka jika kita tidak bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, maka yang terjadi persis seperti dinosaurus. Hebat, kuat, akan tetapi punah juga dinosaurus. Ya. Kenapa? Karena tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan siapapun yang bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, maka mereka akan eksis. Mudah-mudahan belajar Quran online seperti ini juga menjadi solusi di antara solusi-solusi, walaupun mungkin tidak mensolusi 100%. Ya 80% atau 90% tersolusikan, dan itu pun sudah alhamdulillah wa syukurillah. Ya. Saya lanjutkan baca pertanyaannya ya. Nanya Ustaz. Yang raise hand. Bertanyanya langsung Ustaz. Ya, saya langsung baca. Lebih prioritas mengejar target tilawah tanpa membaca terjemah atau keduanya? Target tilawah tidak tercapai, bagaimana kiat mengaturnya? Ya. Saran saya belajar dua-duanya. Belajar membaca dan belajar menerjemah Quran. Karena nanti ketika kita sudah bisa menerjemah Al-Quran, kita langsung baca Qurannya, sudah langsung di hati dan di pikiran kita terjemahan itu muncul. Itu sudah otomatis. Dan disitulah indahnya dan nikmatnya membaca Al-Quran ketika kita bisa. Jadi jangan dipertentangkan antara menerjemah dengan membaca Al-Quran. Jangan dipertentangkan, karena itu sudah berdamai. Ya. Kemudian, izin bertanya Ustaz, apakah benar jika kita kesulitan belajar Al-Quran dan sulit untuk menambah hafalan, itu karena kita terlalu banyak bermaksiat kepada Allah? Mohon penjelasannya. Sulit belajar dan menambah hafalan itu bukan karena banyak maksiat, tapi biasanya karena kita tidak sabar. Ya, bukan karena banyak maksiat, tapi karena kita nggak sabar. Ada santri yang suka ngeluh begini ke saya, Ustaz, saya kok nggak hafal-hafal surat ini? Saya suka tanya, kamu sudah baca berapa kali? Kamu sudah hafalkan berapa kali? Saya sudah membacanya 10 kali, Ustaz. Gitu. Tapi saya nggak hafal-hafal. Ya, kamu baru 10 kali. Saya mah udah 20 kali. Nggak hafal-hafal juga, terus saja. Gitu. Karena berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan masalah hafal atau tidak hafalnya. Sabar tidak. Gitu. Persis seperti orang menggali sumur. Ya, terus digali, akhirnya keluar airnya. Ya, begitu juga dengan Al-Quran. Terus saja. Mau ngerti, mau nggak ngerti, mau hafal, mau nggak hafal, terus saja. Nanti juga hafal. Dengan sendirinya Allah akan anugerahkan kepada kita. Kalau saya tanya kepada ibu-ibu, Bu, kira-kira ibu-ibu kapan ya menghafal surat Al-Fatihah? Sekarang sudah hafal belum surat Al-Fatihah? Karena kita juga bingung jawabannya. Iya ya, kapan saya menghafal Al-Fatihah ya? Tapi kenapa sih Al-Fatihah itu kok nggak pernah hilang-hilang di benak saya? Nah, karena memang menghafal itu di antara intinya adalah mengulang-ulang. Sabar mengulang-ulang. Ya, maka dengan kesabaran mengulang-ulang itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan anugerah yang dinamakan hafal tanpa harus menghafal. Dan itu yang lebih dahsyat. Ya. Baik. Saya lanjutkan ya. Kurang lebih seperti itu. Izin tanya Ustaz, dalam kondisi pandemi ini gimana kita memaknai belajar Al-Quran dengan talaki? Nah ini kan saya bertemu dengan ibu-ibu ini talaki ini. Talaki itu wajhan biwajhin, bertemu wajah dengan wajah, seperti ini kan talaki. Saya bisa melihat wajah ibu, ibu bisa melihat wajah saya, ini bertalaki langsung. Karena ini tidak ada yang tidak clear di sini. Ini kan saya bisa melihat, oh ibu-ibu ini ada yang sambil gendong anak, oh ibu-ibu ini ada yang sambil dengan suaminya, oh ibu ini belajarnya ada yang sambil kipas-kipasan dengan kertas, ya kan bisa dilihat semuanya. Dan ini bisa dikategorikan dengan
talaki namanya. Dan ini sah belajar. Yang tidak sah itu begini, katanya talaki, tapi videonya ditutup. Ya, sehingga gurunya tidak bisa melihat ketika muridnya mengucapkan huruf-huruf itu. Ya, itu bukan disebut dengan talaki. Nah, talaki itu syaratnya adalah jelas melihat gurunya, gurunya jelas melihat muridnya. Itu yang dimaksud dengan talaki. Talaki itu kan terambil dari kata liqa. Liqa itu bertemu. Ya, wajhan biwajhin. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. KBM Tahsin Online, giro saya tidak seperti ketika tatap muka. Kendala sinyal. Waktu tiap anggota yang sering tidak sinkron, ataupun HP yang pabelit sama daring anak. Bagaimana caranya menumbuhkan kembali giroh untuk belajar tahsin? Cara menumbuhkan girohnya begini, gampang sebenarnya. Tanya pada diri kita sudah benar belum? Sudah baik belum? Sudah bagus belum baca Qur'annya? Kalau sudah baik, nggak usah belajar tahsin lagi. Kalau belum baik, ya sadar dirilah, usia sudah tua, baca Quran belum benar, mati pasti datang. Terus apa yang dibanggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah kasih handphonenya, Allah sudah kasih sehatnya, Allah hindarkan kita dari COVID-19, masih malas-malasan juga. Halo? Coba kita bayangkan, kalau kita dalam kondisi belum bisa baca Quran, Allah uji kita dengan COVID-19, kemudian kita berhari-hari pakai ventilator, kemudian kita, ya Allah, sembuhkan saya nggak mau mati dalam kondisi saya nggak bisa baca Quran, ya kan? Saya sekarang ada dalam kondisi sering membayangkan kematian. Banyak para ulama yang meninggal, banyak para pejuang yang meninggal, ya Allah. Apa yang akan terjadi jika kita semuanya meninggal dalam kondisi nggak bisa baca Quran? Apa yang akan menjadi alasan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan umur, rezeki, kesempatan Allah berikan secara luas kepada kita semuanya. Maka merugilah bagi mereka ibu-ibu yang terlalu banyak alasan sehingga mereka tidak mau belajar Al-Qur'an. Rugi, rugi, rugi bagi ibu-ibu yang tidak mau belajar Al-Qur'an tuntas. Izin bertanya Ustaz, saat terbaik dan porsi terbaik membersamai Al-Qur'an, itu yang baik berapa persen dari total waktu kita? Perlukah target baik pemahaman ataupun hafalan? Saat terbaik dan porsi terbaik. Kapan saja, di mana saja, baik. Kecuali di toilet, ya, jangan mentang-mentang lagi ngafalin surat Ar-Rahman contoh. Masuk toilet sambil murojaah. Nah, itu tempatnya nggak baik, maka sebaiknya tidak melakukan itu. Adapun kapan porsinya, tempatnya, di mana segala macam bebas sebenarnya. Karena semakin sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, semakin bagus. Ustaz, apakah boleh saya sambil murojaah Al-Quran sambil masak? Oh, boleh, silahkan. Ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ceprokin telurnya. Boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya. Terus sampai khatam tuh juz 29. Ya, boleh. Ustaz, kalau sambil nyetrika boleh nggak? Boleh, silakan. Amma yatasaalun. Sambil nyetrika, boleh, silakan. Oh, indah sekali. Bahkan ibu saya dulu, saya ingat betul tuh ibu saya. Lagi ngejahit, lagi di dapur, lagi masak segala macam. Sering ngajak saya murojaah. Ayo, kita murojaah surat Al-Baqarah. Ibu saya ngajarin saya sambil begituan. Tahu-tahu saya hafal surat Al-Baqarah. Masya Allah. Saya dengan kenangan bersama Al-Quran bersama ibu itu sangat luar biasa gitu ya. Daripada sekarang masak TikTokan, nyetrika TikTokan, ya iya di mana-mana TikTokan. Giliran TikTokan tak mengenal waktu, tak mengenal tempat, giliran baca bersama Al-Quran, kita membatas-batasi. Selama bukan tempatnya tempat yang dilarang, maka silahkan berinteraksi dengan Al-Quran, dan itulah waktu-waktu terbaik kita semuanya. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Saya lanjutkan ya.
Afan izin bertanya, bagaimana mengatasi futur berinteraksi dengan Al-Quran? Karena giroh belajar online dan online sangat berbeda. Semangat ketika bertemu langsung dan kurang semangat ketika tidak bertemu langsung. Agar girohnya menaik, agar girohnya meningkat, agar girohnya terus ada, ingatlah kematian. Ya, ingatlah kematian. Anda, ibu-ibu semuanya nggak sebau tanah, masih keneh malas belajar Quran, aduh. Ya, usia sudah tidak lagi muda, belajar Qur'annya malas-malasan. Terus apa yang dibanggakan di hadapan Allah nanti? Ustaz, serem banget kalau mengingat kematian. Ya, nggak ada cara lain kecuali mengingatkan bahwa kita sudah tua dan kita akan mati. Maka di antara doanya adalah Allahumma ja'al Al-Qur'an sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai sahabat karib kami ketika di dunia, dan jadikanlah Al-Quran sebagai syafaat kelak kami di yaumul hisab. Bagaimana mau menjadi sahabat Al-Quran kalau kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana Al-Quran menjadi syafaat bagi kita jika kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran? Bikinlah target, bikinlah target, bikinlah target. Kemudian, alhamdulillah saya masuk ke grup yang cinta dengan Al-Quran. Semoga istiqomah dalam belajar. Bismillah, yakin bisa. Alhamdulillah, yakin bisa, Bu. Pasti bisa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, berdoa dan yakin, terus belajar, sabar. Ya. Afan izin bertanya, apabila sedang baca Al-Quran dan baca terjemahan sendiri tanpa didampingi guru, bagaimana kalau saya salah mengucapkan huruf dan salah menafsirkan, Pak Ustadz? Disinilah butuh guru. Ya, disinilah butuhnya guru. Bagaimana kalau tidak bisa terus-menerus bersama guru? Ya nggak apa-apa, terusin aja. Tapi dalam sepekan, ya, sempatkan untuk bertanya kepada seorang guru. Dan disinilah uniknya ajaran Islam. Uniknya ajaran Islam harus punya guru. Jangankan kita orang-orang awam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun punya guru. Siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Padahal secara logika dan secara keimanan sangat mudah bagi Allah untuk menginstal Al-Quran itu langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Sangat mudah, dan Allah sangat berkuasa. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan itu sebagai pelajaran paling berharga bagi kita, bahwa kita membutuhkan guru. Sehebat apapun kita membutuhkan guru. Secerdas apapun kita, sejenius apapun kita membutuhkan guru. Karena dengan berguru itu kita akan mendapatkan keberkahan demi keberkahan. Ya, sehebat apapun Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji YouTube Hafizahullah, atau Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Dr. Kiai Haji Google Al-Hafiz, itu tidak bisa dijadikan guru. Ya, kenapa? Mereka tidak bisa bercakap-cakap dengan kita semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu. Tetap guru itu harus ada. Jadi yang belum punya guru, Kaukab Institute, saya yakin dengan mendeklarasikan sebagai Kaukab Institute, siap memfasilitasi ibu-ibu dan saudara-saudara semuanya untuk belajar Al-Quran. Dan tadi khusus menerjemah Al-Quran, saya tawarkan kepada Kaukab Institute untuk bekerja sama, berjuang bareng-bareng, ya, meluncing program Karawang menerjemah Al-Quran. Semoga siap, ya. Kemudian, Ustadz, kita udah contohin ke anak untuk interaksi dengan Al-Quran, tapi anak kembali HP lagi, gampang, Bu, jual aja HP-nya. Ya, nggak usah pusing-pusing. Anak ke HP lagi, gampang, buang aja HP-nya. Ya, atau bikin peraturan di keluarga. Jangan-jangan ibu, bapak juga sama, tidak bisa jauh dari Al-Quran. Maka anak-anak kecanduan dengan HP. Kalau kita mungkin bisa memilah dan memilih penggunaan HP. Kalau anak-anak kita belum tentu mereka bisa memilah dan memilih penggunaan HP. Bikinlah peraturan di dalam rumah, ya, untuk menggunakan handphone. Kemudian
Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana Al-Quran bisa memberi syafaat? Apakah benar Al-Quran bisa memberi laknat bagi orang yang sudah menghafal tapi tidak bisa menjaganya? Ya, betul. Ya, betul. Al-Quran akan menjadi laknat bagi mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran tidak ikhlas karena Allah. Kam min qari'in wal Quran yal'anuh. Begitu banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa dilaknat oleh Al-Quran? Karena dia tidak ikhlas membaca Al-Qurannya. Bukan karena Allah, akan tetapi karena suhrah, karena dia ingin terkenal. Bukan karena Allah, tapi dia karena amplop dan isinya. Wah, gitu tuh. Ya. Dia tahu isi kandungan Al-Quran, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Bahkan dia membenci isi kandungan Al-Quran. Bagaimana dia tidak dilaknat oleh Al-Quran? Wal'iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah menjadi orang-orang yang dilaknat oleh Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. Izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar anak gak malas untuk belajar Al-Quran online? Karena sekarang Ponpes lagi PJJ. Ajarin sama orang tuanya. Dah. Kalau orang tuanya malas juga, wajar anaknya malas. Kenapa? Andanya saja malas begitu. Maka caranya ibu-ibu belajar Quran. Kalau Kaukab Institute memfasilitasi itu, belajar yang maksimal di Kaukab Institute. Ketika anaknya sudah bosan belajar online dengan handphonenya karena memang lelah melihat handphone itu, ibu-ibu sudah siap menjadi guru terbaik bagi anak-anaknya. Jadi itu akan menjadi solusi. Memang kita terbatas. Jadi belajar online seperti ini sebenarnya bisa dikatakan daripada tidak, daripada hente, ya, daripada tidak ada guru yang mau mengajar, daripada guru, daripada hente diajar sama sekali, ya sudah online. Pilihannya nggak ada lagi kecuali ini. Ya mudah-mudahan ini daripada tidak ada, daripada enggak sama sekali, mudah-mudahan ini menjadi solusi bagi kita semuanya, meningkatkan kemampuan belajar Al-Quran. Ya. Kemudian izin bertanya, kalau saya belajar Iqra di media sosial, apakah boleh atau tidak, Ustadz? Boleh. Intinya ada gurunya, ya. Karena belajar Al-Quran itu tidak bisa kalau nggak pakai guru. Kenapa tidak bisa? Karena melafalkan Al-Quran itu ada ilmunya, ada sanadnya. Jadi kalau kita hanya sebatas, ini kayaknya sudah bagus deh bacaan saya, nggak bisa begitu. Harus ada gurunya. Ya. Kalau belajar di medsos, hanya sebatas untuk memperkaya, nggak apa-apa. Tapi tetap Anda harus punya guru. Ya. Kalau bingung gurunya mana, itu Kaukab Institute sudah jadi guru, sudah siap. Al-Mukarramah itu, Ustazah Lia itu guru saya, beliau hebat Al-Qurannya segala macam, tinggal belajar aja ke beliau, ambil ilmunya yang banyak dari beliau. Ya, insya Allah barokah, insya Allah. Kemudian Ustadz izin bertanya, saya sering sekali mau baca Al-Quran, anak sering gangguin, hingga Al-Quran sering saya simpan dan berujung kelelahan dan tidak menyempatkan kembali di hari itu, dan sering berulang. Apa solusinya? Maaf, kepotong. Ya, solusinya kalau nggak bisa baca Quran, dengerin Al-Qur'annya. Ya. Saya juga sama kayak begitu. Ya. Dengerin Al-Qur'an aja. Kan sama kan? Habis gimana? Baca nggak bisa, dengerin aja. Apalagi kalau ibu-ibu punya TV besar. Kalau ibu-ibu punya TV besar, kan kita bisa nyetel yang ada lafadznya dengan suaranya. Itu aja, setel udah selesai tuh. Ya, dengan berbagai macam keterbatasan. Nah, apalagi ibu-ibu yang sedang punya bayi, ibu-ibu yang sudah punya banyak anaknya, ya 12 anak contoh. Semuanya masih kecil-kecil. Yang ini tidur, yang ini nangis, yang ini nangis. Nya selesai, satunya lagi minta digendong. Wah, segala macam. Apa yang harus kita lakukan? Tetap berinteraksi dengan Al-Quran, minimal mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran. Ya, apalagi sekarang di handphone kita sudah banyak program-program yang membaca sendiri. Bahkan bukan hanya Al-Qurannya, tafsir Al-Qurannya, baca sendiri dia. Sudah ada aplikasinya, dan ini tinggal memaksimalkan fasilitas yang sudah ada pada zaman kita sekarang, ya. Kemudian
Ustadz, apakah berpengaruh suatu metode untuk mempercepat hafalan Al-Quran seseorang? Kalau saya secara pribadi tidak mau cepat-cepat hafal Quran, saya ingin berlama-lama dengan Al-Quran. Ya, karena yang saya inginkan itu adalah kenangan-kenangan sulitnya bersama Al-Quran. Ya, saya kadang ingat ayat ini, bukan yang diingat bukan hanya sebatas ayatnya, tapi kenangan-kenangan saya bersama ayat itu. Ya, saya sulit untuk melupakan surat Al-Anfal. Kenapa? Karena saya begitu ingat betul kondisi saya ketika menghafal Al-Anfal, dan Al-Anfal saya persembahkan untuk siapa gitu. Nah, kenangan-kenangan itulah yang menjadikan saya ingat terus. Dan itu lama sekali menghafalnya. Jadi bagi saya masalahnya bukan cepat atau lambatnya menghafal Quran. Tapi bagi saya adalah apakah saya terus menghafal Al-Quran atau tidak. Istilahnya begini, urusan hafal mau urusan Allah lah, itu sebagai bonus bagi kita karena kita sering bersama Al-Quran. Nah, mayoritas kita inginnya cepat hafal, setelah itu tutup, selesai. Bahkan itu yang berbahaya. Ya, sekarang banyaknya santri pengen cepat hafal, setelah itu selesai, nggak pernah murojaah lagi, nggak pernah berinteraksi lagi dengan Al-Quran. Mana itu yang bahaya. Tapi yang bagusnya adalah dia terus bersama Al-Quran, ya, karena diri merasa sangat penting, sangat butuh untuk terus bersama Al-Quran, karena Al-Quran jika tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang, Al-Quran akan hilang, ya, dari ingatan kita. Dan itu musibah yang sangat besar dalam kehidupan kita semuanya. Alhamdulillah, sudah selesai ya? Oh, ini ada satu lagi. Ustadz, apa tips dan triknya agar selalu istiqomah berinteraksi dengan Al-Quran? Terlebih di masa pandemi ini, tugas bertambah menjadi guru anak-anak di rumah dalam mendampingi daring. Ya, tips dan triknya apa? Libatkan semua anggota keluarga kita menjadi para pejuang Al-Quran. Ya, karena kalau berjuang sendirian, lelahnya luar biasa. Tapi kalau berjuang bareng-bareng, insya Allah nikmat. Coba ibu-ibu, kita perhatikan anak kita ya. Ada anak saya yang paling kecil, baru mau 4 tahun. Ketika saya mendengarkan bacaan Quran dia, hati itu terhibur gitu, senang. Ya, ketika mendengarkan lagi suara kakaknya yang keempat, suara kakaknya yang ketiga, suara kakaknya yang kedua, kakaknya yang pertama, itu hati kita senang. Ya, jadi menumbuhkan senang berinteraksi dengan Al-Quran, itulah yang sebenarnya akan menjadikan kita ketagihan bersama Al-Quran. Dan itu kalau kita melibatkan semua anggota keluarga kita. Jadi jangan pernah menjadikan Al-Quran itu sebagai beban. Nah, kenapa Al-Quran menjadi beban? Karena dia nggak ngerti apa yang dibacanya, nggak paham keutamaan-keutamaannya. Maka tadi di awal saya mengatakan, pahami keutamaan-keutamaan Al-Quran agar kita bisa menikmati, dan libatkan semua anggota keluarga agar kita tidak merasa sendiri. Dan ketika bersama-sama itulah, insya Allah rasa nikmat itu akan menjadi rasa yang dirasakan oleh semua anggota keluarga kita yang ada di rumah. Dan disitulah kita sudah berusaha mewujudkan rumahku, surgaku. Karena semua penduduk rumah, penghuni rumah, semuanya cinta dengan Al-Quranul Karim. Masya Allah. Doain saya juga ya. Semoga rumah saya menjadi rumah Al-Quran. Semoga anak-anak saya menjadi para pecinta Al-Quran. Dan saya juga istiqomah dengan Al-Quran. Wallahu a'lam shawab. Begini, mau tanya Pak Ustadz. Saya dengan teman-teman mengadakan pengajian di rumah masing-masing Al-Quran yang harus menamatkan 1 juz 1 minggu. Setelah itu lapor ke grup. Nah, setelah 30 orang, jadi dari juz 1 sampai 30. Setelah semuanya selesai, lalu dilanjutkan ke putaran berikutnya. Jadi kalau misalkan saya juz 1 sudah tamat, semuanya tamat, yang 30 tamat, lalu berikutnya juz 2 dan seterusnya sampai 30 putaran. Nah, kalau sudah itu kami hataman.
Nah, menurut Pak Ustadz itu bagaimana ya? Apa sebaiknya Bagus, Bu. bagaimana? Bagus itu, Bu. Bagus itu di antara wasail ta'ahud bil Quran. Wasilah cara kita mendawamkan membaca Al-Quran. Ya, itu sangat bagus. Lanjutkan aja, Bu. Mau seperti itu, mau ada yang sekarang teman-teman Odoj, ya, ada macam-macam komunitas, silahkan. Tidak ada keburukan selama itu berinteraksi dengan Al-Quran. Ekspresinya seperti apa, caranya seperti apa, semuanya baik. Ya. Dan semoga itu menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita ingin menjadi ahli-ahli Al-Quran. Bahkan Ibu, satu ayat pun kita baca setiap hari, udah selesai satu ayat toh. Enggak apa-apa. Apalagi ini sampai 1 juz, itu luar biasa. Ya, itu udah menjadi para waliullah semualah itu. Ya. Bahkan saya tadi membaca satu ayat pun setiap hari itu sudah sangat luar biasa, kan itu akan menjadi asbab barokah dalam kehidupannya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan Ibu istiqomah, ya, teman-teman Ibu juga istiqomah. Mudah-mudahan itu menjadi asbab keberkahan bagi Ibu, dan akan juga saya, Bu, semoga saya bisa mencontoh Ibu. Jazakumullah khairan katsir atas materinya. Mohon untuk dilanjutkan untuk doa sekaligus Ustaz. Untuk keberkahan. Baik Ibu sekalian, kita sudah ada di penghujung acara ini, ya. Saya secara pribadi memohon maaf jika banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Ibu semuanya. Maafkan saya, doakan saya, dan mari terus berjuang menjadi para pecinta Al-Quran, dan semoga Al-Quran menjadi darah dan daging kita semuanya. Dan semoga Al-Quran yang kita baca bukan hanya kita baca secara lafaz, akan tetapi kita terus berusaha menggali terjemahnya, menggali maknanya, sehingga Al-Quran bukan hanya dibicarakan dan diobrolkan, atau Al-Quran hanya dicatat sekian juz, akan tetapi Al-Quran menjadi panduan kehidupan kita. Al-Quran menjadi panduan kehidupan kita. Inilah proyek besar kita. Karena ketika Al-Quran sudah menjadi panduan kehidupan kita, saya hakul yakin peradaban kita, kehidupan kita akan berubah penuh dengan keberkahan. Diri kita akan berubah makin berkah. Ya, karena kadang kita juga berpikir bekerja siang malam, dughulu pet nyawa, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi kita nggak dapat hasilnya apa-apa. Ini nggak berkah hidupnya. Ya, di keluarga kita kalau nggak dengan Al-Quran, keluarga kita mungkin langgeng, awet tapi rajet, nggak mendapatkan ketenangan dalam hati karena nggak ada Al-Quran di rumah kita, di lingkungan kita juga begitu, di berbangsa dan bernegara kita juga begitu. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bukakan pintu hidayah kepada kami, ya Allah, agar kami mau membaca Al-Quran, agar kami mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kami. Al-Hadihini Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mushtaka wa bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'alna min ahli al-khair wa la taj'alna min ahli ad-dhair. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an.
اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن ولا تجعلنا من أهل الطغيان اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الكتاب والتأويل وعلمنا الكتاب والتأويل اللهم اجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والله الموافق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان